Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Toleransi indah dari lereng Gunung Merbabu, umat Islam dan Buddha menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani. Minibus berpenumpang 8 orang dan 2 sepeda motor tertimpa pohon randu berukuran besar saat melintas. Pengendara motor mengalami patah tangan. Kami juga akan menyajikan catatan akhir tahun 2022. Nasib Wadas kini mayoritas warga mulai rela melepas tanahnya. Kasus Wadas jadi sorotan sejak awal tahun 2022. 64 warga Wadas ditangkap lantaran menolak lahannya diukur oleh Badan Pertanahan Nasional. Namun di penghujung tahun nyaris 95% lahan warga sudah dilepas. Tak hanya Wadas, isu kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur hingga 10 kali lipat sempat jadi perbincangan hangat di pertengahan tahun. Meski akhirnya kebijakan itu akhirnya ditarik pemerintah. Februari 2022 Wadas jadi sorotan. Warga Wadas tak terima kedatangan petugas Badan Pertanahan Nasional BPN yang hendak mengukur tanah mereka. Ricuh pun terjadi. Tagar Wadas melawan jadi trending topik. Lini masa dipenuhi visual ketidakadilan tindakan aparat hukum. Namun polisi mengatakan warga yang ditangkap karena diduga jadi provokator dan membawa senjata tajam. Saat itu 64 orang ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo. Namun selang beberapa hari warga Wadas yang ditangkap dibebaskan. Istana pun angkat bicara atas konflik ini. Lewat Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, pemerintah meminta seluruh pihak bisa melihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi sesungguhnya. Tujuan akhir pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumbu awal konflik Wadas berawal dari rencana pembangunan bendungan bener sejak 9 tahun lalu. Desa Wadas masuk dalam 11 desa terdampak pembangunan mega proyek pemerintah itu. 40 juta meter kubik batuan andesit yang terkubur di Wadas akan dipakai untuk pembangunan bendungan bener. Apalagi jarak desa Wadas hanya 11 km dari bendungan bener. Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air Balai Desa Wilayah Sungai Serayu mengatakan, batuan andesit dipakai untuk memperkuat konstruksi struktur luar bendungan bener. Namun Wali mengatakan jika batuan andesit diambil akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan ekonomi warga Wadas, merusak sumber mata air, berkurangnya produksi perkebunan dan kayu keras, hingga ancaman bencana alam seperti longsor. Namun di sisi lain bendungan yang masuk dalam proyek strategis nasional ini memberi dampak yang positif. Bisa mengaliri sawah lebih dari 15.000 hektar, mengurangi banjir, memasok air baku hingga menyuplai listrik 6 megawatt. Di pertengahan tahun, warga yang dulunya menolak kini melunak. Mereka menyerahkan tanahnya untuk diukur dengan mekanisme ganti untung. Data dari Badan Pertanahan Nasional target total yang harus dibebaskan untuk tambang keperluan material bendungan bener sebanyak 4.240 bidang. Kini proses pembayaran ganti untung untuk pemilik lahan 94% dengan realisasi 1,2 triliun rupiah. Keikhlasan warga untuk melepas tanahnya dan diganti dengan uang terjadi setelah pemerintah dan aparat melakukan pendekatan dan audiensi kepada masyarakat dalam 10 bulan terakhir. Bahkan dalam kunjungan DPR RI pada pertengahan November lalu, Komisi 3 DPR RI memberikan penilaian positif kepada pemerintah Jawa Tengah karena mampu menyelesaikan konflik Wadas yang jadi sorotan pada Februari lalu. Di pertengahan tahun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan rencana kenaikan harga tiket masuk Taman Wisata Candi Borobudur hingga 14 kali lipat dari harga sebelumnya. Wisatawan lokal harus merogoh kocek Rp750.000 dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per orang. Sementara wisatawan mancanegara harus membayar $100 Amerika Serikat atau saat itu setara Rp1,4 juta. Padahal sebelumnya hanya $25 atau Rp350.000 per orangnya.
Rencana kenaikan harga ini untuk menjaga kondisi candi dan pelestarian situs sejarah. Ia juga mewajibkan wisatawan asing menggunakan jasa pemandu dari warga lokal. Membatasi orang naik hanya 1.200 per hari. Dari 1.200 per hari itu kalau orang asing kita kasih $100. Kalau yang dalam negeri kita kasih gaji 700.000. Kemudian anak sekolah tadi ada yang disuruh minum itu, tapi kita bisa dari $5.000 karena biar anak sekolah itu 25% dari jumlah itu anak-anak sekolah kita bisa juga menikmati sana. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena rekomendasi dari UNESCO dan juga banyak pakar sudah terjadi penurunan Borobudur dan kemudian haus dari material. Namun khusus pelajar harga tiket masuk tetap Rp5.000. Rencana kenaikan harga tiket ini pun mengundang pro kontra. Sejumlah masyarakat sependapat dengan pemerintah sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya. Namun di sisi lain, rencana ini dinilai akan berdampak pada ekonomi warga sekitar. Para pedagang misalnya takut jika tiket naik akan membuat jumlah wisatawan menurun sehingga pemasukan mereka pun turun. Begitu juga dengan Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi yang meminta pemerintah untuk meninjau ulang rencana tersebut. Meski tujuannya untuk menjaga kelestarian bangunan candi, pihaknya meyakini kenaikan tarif akan berdampak pada ekonomi dan kegiatan religi. Namun rencana kenaikan harga tiket Candi Borobudur akhirnya ditunda dan akan dikaji kembali. Beberapa waktu ini memang ditutup tempatnya Ibu, dikarenakan kita ingin merestorasi. Batu-batunya itu pada aus, sampai kita harus menyiapkan sendal khusus, kita namakan sendalnya Upanak. Sendal ini juga ada di relief itu, jadi di tahun 1200 tahun yang lalu itu ada juga sendal khusus. Nah ini yang nanti akan kita reenactment, kita akan hadirkan kembali. Jadi mengenai masukan baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, pengamat, wisatawan, jangan khawatir, ojo ke susu, langsung ribut di media mainstream atau media sosial. Kita kaji sama-sama, masukan ini nanti akan kita diskusikan lintas kementerian. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa biaya masuk, tiket masuk untuk kawasan Borobudur tidak berubah sama sekali. Perlu diingat pada 2020 lalu ditemukan 3.000 bekas permen karet di area candi. Bahkan dibutuhkan waktu untuk membersihkan noda permen karet yang berada di stupa di lantai 7 hingga 10 candi. Tak jarang didapati warga duduk di stupa dan candi meski ada larangan tertulis. Untuk sementara, pihak Taman Wisata Candi Borobudur membatasi jumlah pengunjung yang naik ke area stupa candi untuk menjaga kondisi bangunan. Hanya 1.200 orang yang bisa naik ke bangunan candi perharinya. Sementara sampai ke pelataran candi tak dibatasi. Tim Liputan melaporkan.